Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua. Puji Tuhan di hari Minggu ini kita boleh kembali walaupun masih secara online, tapi kita bersyukur kita masih boleh untuk merayakan ibadah raya Minggu kita walaupun secara online. Amin. Mungkin hari-hari ini kita masih mengalami pandemi COVID-19, tapi kita percaya penyertaan Tuhan untuk hari-hari kita bahkan sampai hari ini itu selalu nyata. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah raya hari Minggu kita mulai dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga. Kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Setiap kami Tuhan akan memulai untuk beribadah Tuhan, walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan lawatan-Mu nyata atas setiap kami. Tuhan, tutup bungkus hati kami, tutup bungkus pikiran kami, supaya boleh selama kami melaksanakan ibadah raya Minggu online ini Tuhan, kami hanya boleh terfokus kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala rancangan si jahat Tuhan, rancangan si iblis yang mencoba mengganggu kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya rancangan-Mu yang boleh terjadi dalam baik ibadah hari ini maupun hari-hari kami berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mau angkat satu pujian di mana kita mau percaya kepada Tuhan walaupun hari-hari ini di tengah pandemi terasa berat, mungkin banyak cobaan, tapi kita mau percaya Tuhan Yesus yang selalu menyertai hari-hari kita. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Mari kita mau katakan yes, yes Tuhan, kami mau percaya. Ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Kita mau percaya walaupun hari-hari terasa berat, tapi rencana Tuhan selalu yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Kembali kita mau katakan, sebab aku ini hamba-Mu Tuhan. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku
Tuhan Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Yesus sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus sungguh ku percaya. Rencana-Mu Tuhan, amin. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus sungguh ku percaya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat sembah kita. Terima kasih Yesus. Kami mau percaya Tuhan atas segala rencana-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu dalam hidup kami selalu yang terbaik. Kami mau selalu berserah keadaan, kami mau selalu percaya terhadap rencana-Mu Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami mau melompat dan bersorak untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Haleluya Tuhan, amin. Ada sukacita? Amin. Mari kita mau angkat satu pujian dimana kita percaya walaupun melewati hari-hari yang berat ini, mari kita katakan tapi kita percaya karena kita anak-anak Tuhan, kita akan selalu lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis lari kalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi kita mau katakan tadi dari awal. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya.
tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian penyembahan di mana kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah lalai. Sampai detik ini pun Tuhan selalu tahu cara untuk menolong hari-hari kita. Amin. Amin. Mari kita mau angkat satu pujian. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Lagi kita mau katakan pujian ini dari awal. Kau Yang lebih tahu, amin, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Kita katakan, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Lagi kita mau katakan pujian ini. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Amin. Menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di rumah atau dimanapun berada? Saya yakin dan percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Sehingga sampai hari ini, walaupun kita masih beribadah di rumah, kita tetap yakin dan percaya bahwa Allah selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, firman Tuhan yang mampu menguatkan kehidupan kita untuk kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini ya Bapa. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau belajar sebagian daripada firman. Mari ya Tuhan, Roh Kudus mengurapi setiap kami ya Bapa, sehingga firman yang kami dengar bukan hanya firman-firman biasa, tetapi firman yang selalu menguatkan kehidupan kami. Firman Allah yang hidup, yang menyertai kehidupan kami, memampukan kami melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Engkau pakai ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu ya Bapa.
menyampaikan kebenaran firman, sehingga setiap kami ya Tuhan diberkati, setiap kami dikuatkan, setiap kami ya Tuhan memperoleh anugerah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Allah. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama saya mengajak kita semua, kita angkat Alkitab kita di tangan kanan kita. Sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus ya. Minggu ini kita masih harus beribadah di rumah ya, karena kita tahu peningkatan jumlah pasien corona masih luar biasa di bangsa ini. Tetapi kita yakin dan percaya ini semua merupakan cara Tuhan untuk membentuk kita untuk kita lebih kuat lagi dan untuk kita lebih berharap lagi kepada Tuhan. Amin. Makanya itu dimanapun kita berada, kita mesti selalu beribadah dengan luar biasa. Kita berdoa, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mengangkat tema yang luar biasa, yaitu memilih untuk tidak putus asa. Sekali lagi, memilih untuk tidak putus asa. Apa sih putus asa itu? Apakah hari ini Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau dimanapun berada sedang mengalami keputusasaan? Ya. Putus asa itu emosi atau perasaan yang ditandai dengan kurangnya harapan. Ya, ada optimisme dan tidak ada gairah. Orang yang tidak punya harapan itu orang yang putus asa. Dia nggak tahu lagi harus seperti apa. Orang yang sudah nggak ada optimismenya, udah nggak punya rasa optimis, itu orang yang putus asa. Orang yang sudah menyerah dengan keadaan. Orang yang sudah tidak bergairah itu orang yang putus asa. Orang yang menyerah dengan situasi yang ada. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami ini. Situasi saat ini adalah situasi yang luar biasa. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena kenapa? Pandemi ini naik turun. Kemarin katanya sudah turun, sekarang naik lagi. Naik nanti turun lagi ya. Bahkan minggu demi minggu, hari demi hari, yang kita tunggu apa sekarang? Ya, level PPKM akan diperpanjang. Situasi ini membuat orang putus asa. Nah, sekarang kita ke firman Tuhan. Kita belajar dari pengalaman Daud. Daud pernah mengalami masa-masa yang sulit dan terjepit. Nah, kita baca dari 1 Samuel pasal 30 ayat 6 sampai 8. 1 Samuel pasal 30 ayat 6 sampai 8. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ya. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan kan? Kalau Bapak Ibu Saudara baca dari ayat pertama pasal 30 ini, situasi saat itu sedang
sulit bagi Daud. Daud mengalami situasi yang sedang menghimpit dia. Nah, pada ayat 6 dikatakan rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Saat itu saking rakyatnya kecewa dengan situasi yang ada, ya kan? Karena waktu itu ketika Daud dan tentaranya tiba di Ziklag. Nah, mereka melihat bahwa orang-orang Amalek ini sudah menyerbu kota dengan habis, ya kan? Membakar habis. Meskipun tidak ada yang dibunuh, gitu kan? Tetapi mereka menawan wanita dan anak-anak mereka, termasuk istri Daud. Ya kan? Nah, rakyat pada saat itu marah kepada Daud nih. Akibatnya nih, gitu kan? Sekarang istri dan anak-anak kita ditawan oleh oleh orang Amalek. Apa yang akan kau lakukan? Mereka menuntut pertanggungjawaban Daud, bahkan mereka mau melempari Daud dengan batu, gitu kan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita berada di situasi Daud saat itu, kita ini di situasi yang terjepit, ya. Saya bisa membayangkan saat ini, situasi saat ini, para pemimpin negara kita ini, ya, sedang dipertanyakan oleh rakyat. Bapak, bagaimana? Bapak Presiden mungkin, bagaimana ini? Kenapa pandemi ini masih semakin meluas, gitu kan? Kenapa PPKM ini semakin meluas? Semakin panjang, diperpanjang terus. Bagaimana nanti kami makan? Kami nggak bisa bekerja, usaha kami tutup, ya. Pendapatan kami menurun, anak-anak kami harus makan. Situasi itu yang mungkin sedang dihadapi oleh Daud pada saat itu. Tapi, nah ini Daud, catat Bapak Ibu Saudara, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Katakan, Daud menguatkan kepercayaan. Katakan sama-sama, saya menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Daud gak mau berputus asa. Dia semakin menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tetap yakin kepada Tuhan walaupun dia dalam keadaan terdesak. Orang menuntut dia, bahkan istri dan anak-anaknya juga ditawan. Nah, Bapak Ibu Saudara, situasi yang kita hadapi saat ini mungkin kita bukan presiden, kita bukan gubernur, kita bukan Pak Lurah, ya kan, Pak Camat yang sedang dituntut oleh rakyat untuk bagaimana nih, ada bantuan nggak buat kami untuk menghadapi situasi? Itu bukan itu. Tetapi kita mungkin membawa di keluarga kita saat ini, di rumah Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarga. Mungkin saat ini sedang menghadapi situasi yang mendesak, situasi yang buruk. Saat ini mungkin sedang menghadapi situasi perekonomian yang sulit. Mungkin menghadapi sakit penyakit yang secara manusia tidak bisa disembuhkan. Menghadapi masalah-masalah yang luar biasa saat ini. Tapi mari kita belajar dari Daud. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Haleluya. Ya kan? Sehingga kemudian apa? Dia bilang kepada Imam Abiatar, nih, bawa sini baju efod itu kepada. Kemudian Daud menghadap kepada Tuhan dan bertanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akankah dapat mereka kususun? Nah, ketika itu satu hal yang dipikirkan oleh Daud, dia datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada masalah, hari ini ada pergumulan. Mari kita memilih untuk tidak berputus asa. Kita pilih datang kepada Tuhan. Seperti Daud datang kepada Tuhan. Dan Daud mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan. Allah memberikan jawaban langsung kepada Daud. Nah, selanjutnya, mengapa kita nggak boleh putus asa? Rasa putus asa itu membuat kita tidak lagi mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan mulai meragukan kuasa. Kalau hari itu Daud putus asa, dia nggak akan ingat bahwa Tuhan itu sanggup menolong dia, sanggup menolong rakyatnya, sanggup mengeluarkan dia, gitu kan,
dari situasi yang mendesak ini, rasa putus asa itu seringkali mengarahkan pandangan kita tidak lagi kepada Tuhan. Kita justru terpojok, kita justru terus memandang masalah itu karena kita putus asa. Padahal Amsal 24 sendiri mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi permasalahan dan persoalan itu? Kita harus semakin datang kepada Tuhan, belajar dari Daud. Daud langsung mengambil langkah untuk datang kepada Allah, bertanya kepada Allah, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Haruskah aku mengejar mereka? Dan Tuhan menyatakan jawaban. Amin. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh berputus asa? Ini Bapak Ibu Saudara, jawabannya cuma satu. Karena Tuhan selalu ada di pihak orang percaya. Kata Allah ada di pihak. Allah ada di pihak. Amin. 1 Samuel 17 mengatakan ayat 45 sampai 46. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari bumi. Ini juga pengalaman Daud yang lain. Ya kan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu selalu ada di pihak orang percaya. Makanya itu, semakin kita mendapatkan masalah, semakin kita terdesak dengan situasi, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Logikanya begini Bapak. Kalau kita lagi jalan ya, kemudian kita tersandung, pasti kita secara refleks mencari sesuatu yang bisa kita pegang supaya kita tidak terjatuh, ya kan? Saya punya pengalaman ketika saya bawa motor menyeberang, saya sadar dari arah kanan saya, berarti motor saya ke sana dari arah kanan, itu ada motor yang sedang ngebut, dan saya tahu itu saya tidak bisa menghindar, pasti dia akan menabrak saya, ya kan? Nah, secara refleks saya katakan, Tuhan tolong. Ada hikmat di saat-saat terdesak itu, bahwa saya harus berpegang erat pada motor saya, ya kan? Berpegang erat pada motor saya supaya saya tidak terlempar. Karena kalau saya tidak berpegangan, otomatis saya akan terlempar. Artinya kalau saya berpegangan, paling tidak ya sejelek-jeleknya saya terseret, gitu kan? Tapi itu akan mengurangi resiko kecelakaan, mengurangi resiko ke dalam diri saya sendiri, gitu kan, luka-luka mungkin. Nah, ketika saya terseret motor daripada saya terlempar, ya kan? Saya berpegangan erat, dan itu memang luar biasa. Tuhan memberikan pertolongan dalam kehidupan saya sehingga saya nggak terlempar, terseret memang. Jadi hanya ada beset-beset aja gitu kan di tangan. Tapi saya selamat. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita juga begitu. Ketika kita tahu kita ini nggak bisa menghindar dari masalah, karena kehidupan kita memang ada di dalam dunia ini. Manusia pasti tidak akan terlepas dari masalah hidupnya. Makanya itu kita harus semakin berpegang erat kepada Tuhan, kan? Karena Tuhan itu selalu ada di pihak orang percaya. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Jangan sampai kita hanya semakin fokus pada persoalan dan tekanan hidup ini sehingga kita lupa bahwa Tuhan bersama. Amin. Nah, selanjutnya, bagaimana kita memilih untuk tidak berputus asa? Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang sudah ada dan mengalami banyak pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Abraham itu dijanjikan oleh Allah untuk punya keturunan seperti bintang di langit. Namun hingga usia lanjutnya, janji Tuhan itu belum terjadi. Tetapi Abraham nggak mau menyerah. Abraham terus tekun dan melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Tekun meminta keturunan sehingga Tuhan mengabulkan doanya dan memberinya keturunan seperti yang Tuhan janjikan. Kalau hari itu Abraham putus asa,
ya, Abraham tidak akan mengalami mukjizat dari Tuhan. Kenapa? Mungkin bisa jadi Abraham udah pikir, ya sudahlah, sudah tua, nggak akan lagi bisa punya anak, nggak akan lagi bisa punya keturunan, sudah di usia yang memang secara manusia tidak bisa menerima keturunan. Tetapi Abraham tidak putus asa. Abraham memilih untuk tidak berputus asa. Hari ini Bapak Ibu Saudara punya pergumulan, minta terus itu kepada Tuhan. Walaupun secara manusia kita tidak melihat kemungkinan kecil pun, tetapi minta pada Tuhan. Kalau Tuhan menyatakan berkatnya dalam kehidupan kita, Tuhan akan menyatakan. Tuhan akan memberikan itu memang yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan tepat pada kita. Amin. Selanjutnya kita belajar dari Daniel. Kita tahu Daniel dikepung oleh singa di dalam gua singa. Tapi Daniel tidak menyerah dan tidak putus asa. Daniel memilih untuk tidak berputus asa. Kalau dia berputus asa, waduh, itu sudah ada singa-singa di depannya, ya kan? Apa secara manusia siap hanya dalam hitungan mungkin semenit, 2 menit atau berapa mungkin hitungan detik, ya kan? Kami pernah ke sebuah tempat wisata di Kota Batu, ya kan? Di situ kita bisa kasih makan singa. Jadi singa itu di dalam kandangnya ya, dicuci-cuci gitu. Nah, kita nanti dikasih makan singa. Kita bisa kasih makan singa daging, tapi nggak pakai tangan kita begini. Jadi itu ditacepin begitu di kayak tongkat dari besi, gitu kan? Nah, jadi kita kasih masukin dari jauh. Begitu kita sedih, saudara begitu, isinya langsung menerkam. Ada seonggok daging gitu kan, dia langsung wah gitu cepat. Daniel di situasi itu Bapak Ibu Saudara, ini bukan seonggok daging, ini seorang manusia. Di situasi yang terdesak yang benar-benar secara manusia sudah tidak mungkin untuk menghindar, tetapi Daniel memilih untuk tidak berputus asa. Daniel memilih untuk bertahan dan semakin dekat kepada Allah, memuliakan Allah, sehingga Daniel memperoleh mukjizat dan berhasil lolos dari kuasa. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami masalah yang luar biasa, yang secara manusia kayaknya nggak ada jalan, nggak ada jalan keluar. Mari belajar dari Daniel, memilih untuk tidak putus asa, memilih berharap kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dan percaya mukjizat. Ingat, putus asa membuat kita tidak bisa melihat mukjizat Tuhan. Putus asa membuat kita tidak melihat kerjaan Allah. Tetap berharap, tetap berharap, tetap berharap. Amin. Haleluya. Selanjutnya, memilih untuk tidak berputus asa. Belajar dari Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya ke tanah Mesir. Namun demikian Yusuf tetap percaya bahwa Allah menyertai dia. Hingga bahkan saat dia di penjara, ya, coba bayangkan Bapak Ibu Saudara sudah dibuang, dijual, dibuang dulu ya, baru dijual, habis gitu di penjara. Masa depan apa yang bisa dilihat dari itu semua? Gak ada, ya. Gak ada lagi kalau secara manusia dilihat, kesempatan apa lagi yang bisa dilihat oleh Yusuf selain dia hanya bisa mungkin kalau di penjara hanya ada 2, ya kan? Yang pertama dia bisa dihukum mati, yang kedua bisa jadi budak, ya kan? Tapi Yusuf tidak mau menyerah dan gak mau putus asa. Yusuf malah semakin dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allahnya selama di penjara. Dan Allah menyatakan mukjizat-mukjizat dan kuasanya yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf, ya kan? Hingga pada akhirnya dia bisa menjadi tangan kanan Firaun dan bahkan dihormati oleh orang-orang Mesir. Di penjara dengan kemungkinan dihukum mati atau jadi budak, dia malah jadi pemimpin. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Beberapa waktu lalu kita melihat ada seorang anak tukang becak, ya kan, di berita portal di media online. Nah, kemudian dia diantar oleh bapaknya, dia sebagai lulusan terbaik gitu, ketika wisuda dia naik becak.
Dan hari ini kalau Bapak Ibu Saudara lihat beritanya, dia sedang menempuh pendidikan S3 di Eropa. Kalau nggak salah negara Inggris kalau nggak salah. Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir gitu kan, ini bukan orang percaya, hanya tukang becak ya, boro-boro gitu. Mungkin menginjakkan kakinya di kota besar aja, sekolah di kota besar aja, wah itu sesuatu hal yang mustahil ya kan, kata pelawak, suatu hal yang mustahil gitu. Tapi hari ini dia bisa belajar di satu negara Eropa yang kita tahu dengan tingkat kehidupan yang mahal ya. Gak ada yang tidak mungkin bagi kita. Hari ini anak-anak muda ya, sedang terpuruk, orang tua mungkin sedang tidak punya penghasilan, bingung mau melanjutkan sekolah di mana. Bisa nggak saya kuliah ya? Bisa nggak saya menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi? Bisa nggak saya menempuh pendidikan di tempat-tempat yang luar biasa, yang bagus-bagus gitu kan? Universitas-universitas ternama. Bisa nggak saya menginjakkan kaki di situ? Nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Cuman kata firman Tuhan hari ini, jangan berputus asa. Belajar dari Daud untuk semakin dekat kepada Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan akan menyatakan jawabannya. Amin. Haleluya. Selanjutnya, belajar dari Musa. Musa ini orang yang pantang menyerah, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah. Berat Bapak Ibu Saudara jadi Musa. Ini kayak pemimpin hari-hari ini yang sedang menghadapi badai COVID ini ya kan, membawa bangsa ini, membawa rakyatnya untuk keluar dari pandemi ini, mengatasi pandemi ini. Mungkin ini juga yang dihadapi oleh Musa, menghadapi bangsa Israel yang tegak tengkuk, ya kan, yang dikit-dikit ngeluh. Padahal Tuhan sudah menyatakan mukjizatnya, Allah menyatakan pemeliharaannya bagi bangsa Israel. Tapi apa yang dihadapi oleh Musa, ya kan? Mungkin waktu itu ya kan, walaupun tidak secara rinci dijelaskan oleh Alkitab, secara bangsa Israel mungkin sudah marah-marah. Gimana sih Musa? Bawa kita jauh-jauh, kita kayak begini gitu kan? Kita terkatung-katung kayak begini gitu kan? Mungkin ini yang dihadapi situasi-situasi yang saat ini terjadi. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita menghadapi seperti ini, kita mungkin dipercayakan oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin. Tapi karena situasi yang sulit ini gitu kan, kita nggak bisa membawa yang terbaik buat karyawan-karyawan kita, buat orang-orang yang di bawah kita. Itu dituntut, padahal kita sudah melakukan yang terbaik. Jangan putus asa. Belajar dari Musa gitu kan. Tetap dengan kuat, bahkan Musa sendiri gitu kan, tetap berjalan bersama dengan Allah. Mari kita memilih untuk tidak berputus asa. Amin. Haleluya. Mari megang janji Tuhan dan merenungkan kebaikan Tuhan yang pernah kita alami sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Jika dulu Dia sanggup, sekarang pun Allah sanggup. Sebab Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah tetap sama, tidak pernah berubah baik kemarin maupun hari ini dan sampai-sampai. Ingat Bapak Ibu, ikut Tuhan itu bukan berarti kita tak menghadapi tantangan. Ikut Tuhan itu bukan berarti kita tak menghadapi situasi yang sulit. Ada lagu yang mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Firman Tuhan gak pernah bilang, kalau ikut Tuhan itu kita akan selalu menghadapi hal-hal yang enak, hal-hal yang manis. Kita akan menghadapi cuaca yang cerah saja. Kita harus tetap menghadapi hujan, panas, badai, itu tetap akan kita hadapi. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji. Aduh, saya lupa lagi. Jalan selalu
suratan, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Ya, Tuhan gak pernah janji bahwa jalan yang akan kita hadapi itu adalah jalan yang mulus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan. Tuhan berjanji akan menyertai. Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Ya kan? Badai hidup, panas, kering, kerontang, ya kan? Mungkin salju atau apapun itu dalam kehidupan kita, itu menguatkan kehidupan kita untuk kita lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi berpegang dengan teguh kepada Tuhan. Ya kan? Jalanan yang berusak, ya kan? Jalanan yang bergelombang, berliku-liku, itu membantu kita untuk kita lebih waspada lagi, untuk kita berjalan lebih waspada lagi, sehingga kehidupan kita semakin kuat. Tuhan gak pernah janji memberikan hal-hal yang manis setiap hari. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau setiap hari kita makan manis, lama-lama kita diabetes. Kalau setiap hari kita makan asin, lama-lama kita darah tinggi. Kalau setiap hari kita makan pahit, ya kan, gak tahu apa lagi, lidah kita ini kebas. Tetapi yakin dan percaya semuanya itu silih berganti Tuhan berikan dalam kehidupan kita, supaya kita kuat. Tuhan akan menyertai kita dan memberikan kepada kita kekuatan. Makanya katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Catat, mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Syaratnya cuma satu, setia dan percaya. Kalau kita setia dan percaya, kita nggak akan pernah berputus asa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, apapun masalah yang menghantui kita hari ini, sebanyak apapun persoalan yang menerpa kita, jangan takut. Kuatkan hati dan semakin dekat kepada Tuhan, sehingga kita mengalami mukjizat demi mukjizat, kemenangan demi kemenangan. Kita dulu lahir tidak membawa apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin kita cuma bisa nangis, bukan mungkin, memang cuma bisa nangis. Tapi hari ini kita bisa berdiri dengan kokoh, ya kan? Melewati setiap masa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita semakin dikuatkan. Masa ya kita masih sama seperti dulu. Kita hanya bisa menangis, minta makan, minta minum, gitu kan? Padahal kita sudah dibimbing oleh Tuhan untuk bisa merangkak, berjalan, berlari, ya kan, melompat, gitu kan. Tuhan menyatakan anugerahnya dalam kehidupan kita, pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Untuk itu Tuhan juga yang akan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita yang akan datang. Hari ini memang hari yang berat, ya kan? Saya sendiri selama 1-2 minggu ini banyak mendengar seringkali juga sedih, ada masa-masa sedih karena ada beberapa teman yang sudah dipanggil ke rumah Bapak di surga. Tetapi saya yakin dan percaya kekuatan akan diberikan kepada keluarganya, ya kan? Saya yakin dan percaya hal ini boleh kita alami untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, secara manusia kita mungkin berpikir, kenapa Tuhan bisa memberikan pandemi ini dengan sangat luar biasa? Kenapa Tuhan memberikan masalah bagi dunia ini, bahkan mungkin bagi bangsa ini dengan sangat luar biasa? Ini juga untuk mengingatkan kepada kita, untuk kita datang kepada Tuhan, untuk melatih kita, untuk melatih kehidupan kita, melatih iman kita, supaya kita semakin dekat kepada Tuhan dan kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita meraih kemenangan demi kemenangan. Mari kita meraih janji-janji Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari memilih untuk tidak berputus asa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga hari ini ya Bapa, kami belajar bahwa kami tidak boleh berputus asa. Kami mau memilih untuk tidak berputus asa. Karena kami tahu ya Tuhan, rasa putus asa itu akan membuat kami semakin jauh kepada Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, Tuhan sudah menjanjikan kemenangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan selalu ada di pihak orang percaya. Untuk itu biarlah ya Bapa, apapun yang kami hadapi saat ini ya Tuhan, kami mau semakin berpegang kepada Tuhan, memegang janji Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin kuat, semakin kokoh dalam mengiringi Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tetapi hamba-Mu yakin firman Tuhan itu termeterai dalam setiap hati jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga setiap kami ya Tuhan diberkati, setiap kami ya Bapa semakin kokoh ya Tuhan kehidupan kami ya Bapa dalam mengiringi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan lawat bangsa kami. Turunkan anugerah-Mu, pengurapan-Mu ya Bapa, mukjizat-Mu atas bangsa ini ya Bapa. Sehingga bangsa Indonesia segera terbebas dari pandemi virus COVID-19 ya Tuhan. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, para menteri, gubernur ya Tuhan, wali kota, pejabat-pejabat tingkat tinggi hingga tingkat daerah. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan anugerah, Tuhan yang memberikan hikmat dan makrifat ya Bapa, sehingga dapat memimpin bangsa ini ya Bapa untuk keluar dari pandemi ini, keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini ya Bapa. Sehingga ya Tuhan tidak ada lagi ya Bapa pemimpin-pemimpin yang putus asa. Walaupun mungkin hari-hari ini ya Bapak menghadapi situasi yang sulit dan terdesak. Terima kasih Bapak dalam surga. Jemaat-jemaat Tuhan ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap kami yang ada di rumah ya Tuhan, saat ini kami yang menghadapi sakit penyakit, mari Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami yang menghadapi persoalan yang berat, mari ya Bapak, Tuhan yang memberikan jawaban atas setiap permasalahan kami ya Tuhan. Pergumulan kami ya Tuhan, Tuhan yang akan menjawab. Kami akan keluar dari setiap permasalahan yang ada, karena kami tahu Tuhan ada di pihak orang percaya. Biarlah setiap jemaat Tuhan ya Bapak tidak berputus asa, memilih untuk tidak putus asa. Karena kami tahu ya Bapak, kami memegang janji Tuhan, Allah yang dulu menolong Daud, Allah yang dulu menolong Abraham, Allah yang menyertai Musa, Allah yang melakukan mukjizatnya dalam kehidupan Daniel, Allah yang sama yang akan bekerja dalam kehidupan kami dengan sangat luar biasa, sehingga kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Kami merasakan mukjizat-mukjizat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu menguatkan kami. Kalau hari ini Tuhan izinkan kami melalui ya Bapak cuaca-cuaca yang buruk, melalui pergumulan-pergumulan yang luar biasa, mengalami persoalan-persoalan yang menghimpit kehidupan kami ya Bapak. Kami yakin Tuhan ada beserta dengan kami. Tuhan juga akan menguatkan kami, mengokohkan kaki kami, mengokohkan iman kami, untuk kami tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Gereja-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. GBI Grove Fellowship Center dimanapun berada, ibadah-ibadah online yang dilakukan pada hari ini, Tuhan yang menyatakan kuasa dan mukjizatnya, Tuhan yang memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini. Secara khusus kami juga berdoa untuk GBI Grove Fellowship Center Depok, Tuhan yang menyatakan kuasa. Apapun yang sedang dibutuhkan oleh gereja ini ya Bapak, kami yakin dan percaya Allah sudah menyediakannya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, dan bimbingan dari Roh Kudus menyertai setiap kami ya Bapak. Sehingga kemanapun kami melangkah, kemanapun kami melangkah dengan pasti, kami melangkah dengan penuh sukacita, dan
kami melangkah dengan penuh pengharapan. Terima kasih Bapa dalam surga. Pagi hari ini kami juga akan menyerahkan persembahan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Perpuluhan kami, ucapan syukur kami, korban-korban persembahan yang lain kami mau bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sehingga ya Tuhan yang menyatakan berkat atas setiap persembahan yang kami bawa. Kami tahu Tuhan tidak membutuhkan semuanya itu, tetapi ini sebagai ucapan syukur kami. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyatakan kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau bersyukur ya Bapa. Kami mau mengembalikan persembahan. Kami mau membawa korban persembahan ke hadapan-Mu ya Bapa. Dan Engkau berkati setiap persembahan yang para jemaat-jemaat Tuhan bawa. Tuhan berkati ya Bapa. Jadikan berlipat ganda untuk pekerjaan Tuhan di GBI Global Fellowship Center. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan sukacita. Kami siap menyatakan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bagi yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan dan korban-korban syukur lainnya, silakan berikan persembahan melalui transfer rekening yang tertera di di layar. Dan kita yakin dan percaya apapun yang kita berikan, apapun yang kita persembahkan itu semua sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan sudah menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memelihara kehidupan kita dengan luar biasa. Untuk itu kita mau bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan itu dalam bentuk korban ucapan syukur. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita memberi dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersuka cita karena kesempatan yang indah, karena waktu yang berharga yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kami untuk kami beribadah dalam ibadah pada hari ini, ibadah Minggu. Kami sungguh sangat bersuka cita karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihi kami. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami semua. Tuhan, setiap hamba-Mu yang sudah melayani, Roh Kuduslah yang semakin mengurapi dengan urapan Roh-Mu yang baru, dengan urapan yang baru, dengan hikmat yang luar biasa. Dan setiap apapun yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia, sebab upah yang besar di sorga Tuhan Yesuslah yang sudah menyediakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersuka cita, kami sungguh sangat bangga karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Yang sakit saat ini oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang mengalami kesesakan Tuhan beri kelegaan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Yang saat ini Tuhan terpapar virus COVID-19 oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Apapun juga pergumulan, tantangan, masalah yang dihadapi oleh umat-Mu, kami datang hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Kami percaya mujizat dari Tuhan Yesus terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat dari Tuhan Yesus terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat. Sebab bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kami bangga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Kami memilih untuk tidak berputus asa. Terima kasih Tuhan, satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik. Hanya bagi hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah.
sepanjang kehidupan kami, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhan yang mengabulkan doa kami dari sorga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Kami cakap lakukan segala perkara. Dan dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Semua hanya untuk hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagimu ya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, mari kita sama-sama ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh kehidupan kami, inilah tubuh kami. Kami menyerahkan, mempersembahkan seluruh hidup ini, tubuh ini hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kami, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirinya. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan dimanapun saudara berada, sehingga kehidupan kita terus menjadi berkat. Kerinduan kita untuk membawa damai dimanapun kita berada. Jika saudara siap, katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagimu ya Tuhan Yesus. Mari arahkan pandanganmu terus hanya kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana, dan kehendak yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat, anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, pengurapan yang baru, dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita datang untuk kedua kalinya, menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersukacita, kita bangga. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat hebat. Kita memilih untuk tidak berputus asa, sebab Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat baik dalam kehidupan ini, dalam kehidupan keluarga kita semua sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersukacita bersama, kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Maju terus dalam Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara beserta dengan seluruh keluarga. Diberkati Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Mantap.
Amin, amin. Tuhan jawab doa kita malam hari ini.